Selamat datang di Dapur Aunty. Tempat lahirnya menu-menu istimewa yang cantiknya bikin minder masakan tetangga. Saksikan hanya dimasak anti ribet ya bun. Jadi hari ini Aunty mau goyan ginsodet aja bikin roast tteokbokki. Let's go, roast tteokbokki nempel di hati. Biar nggak bosen di dapur, Aunty mau main sepatu roda dulu bun. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Rodanya dari 6 siung pengusir Dracula. Kalau udah seputaran, langsung cincang aja si bawang polosnya ya bun. Siram sedikit silicin sahabat gorengan ke bawang India. Lalu pakaikan dia jubah 2 lapis. Terus dipijat-pijat ya bun. Kita kasih treatment spa bawang Indianya, biar gak bikin nangis pas Aunty potong-potong cantik. Aunty mau roll dulu si poni hijau ini ya bun. Biar cantik, siapa tahu bisa jadi bintang iklan sampo nih. Bagian hijaunya gunting tipis-tipis memanjang. Rendam biar gak keriting, kayak tulisan dokter. Putihnya Aunty belah 2 terus iris-iris tipis. Biar nggak sikut-sikutan pas di wajah nanti. Aunty mau pilih-pilih dulu si payung imut bergerombol alias jamur si Meiji nih bun. Abis itu barisin, biar kayak lagi foto kondangan. Yang telat datang nggak ikutan foto. Siapkan si baju berlapis-lapis alias kol ya bun, belah 2. Lalu satu-satu kita lepas bajunya, lembar demi lembar. Jadikan lembaran kolnya alas, buat si daging tipisnya rebahan. Lalu tumpuk dan potong jadi 3 bagian ya bun, biar ukurannya kompak kayak member girl band. Satukan semua skuad bumbu ke ruang tunggu. Ada si biang pedas, si penyelamat rasa, si pembawa kebahagiaan, sama si penyeimbang hidup. Aduk-aduk sampai akur semua. Lalu tutup dengan plastik, biar pada tahan napas dulu. Tumis bawang putih sama bawang bombay sampai harum ya bun. Kayak orang baru gajian, wanginya susah disembunyikan. Sambil nunggu bawangnya matang, kita sisihkan dulu ke pinggir wajan. Sekarang saatnya gochujang masuk, kayak lagi operasi penyelamatan rasa. Lanjut tumis dan aduk rata semua. Lalu sisihkan. Tteokbokkinya mau Aunty bentuk bunga mawar dulu. Namanya juga roast tteokbokki ya bun. Tapi kok jadinya malah kayak lagi rebutan minyak goreng subsidi ya bun. Taruh pasukan jamur jadi pagar hidupnya. Si bawang panjang di tengah. Taruh juga daging dan kol tadi di atas. Tambahkan 2 bawang dan gochujang tadi. Nyalakan kompor, kemudian masak dan aduk sampai semua kebagian aura merahnya. Jangan lupa bumbui dengan geng penyedap yang sudah kita damaikan di ruang tunggu tadi. Masukin si duo putih kinclong ya bun. Berasa habis facial, kuahnya langsung cerah dan lembut. Putar-putar terus sampai semua bahannya mandi kuah creamy. Taburkan irisan bawang panjang tipis. Sekarang ia tampil semakin kece. Jadi juga roast tteokbokki nempel di hati. Sajikan bersama telur rebus dan keju lumer. Mumpung masih hangat, langsung cobain aja yuk bun. Ini sih cocok banget dimakan rame-rame di rumah bareng keluarga. Siap-siap nanti piringnya lebih kinclong daripada habis dicuci. Gampang banget kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga masak anti ribet, cuaks. Nah, hari ini Aunty mau bikin nasi yang isinya ramai. Sampai nasinya ngerasa lagi di pasar malam. Bikinnya di bejek sampai semua rasanya kawin. Nasi bejek kriuk maksimal. Siapkan geng bubuk penggugah selera. Ada serbuk biji gurih, kristal laut Jawa, bubuk gelitik hidung,
dan butiran umami. Masukin semua ke chopper tenaga otot pakai sendok pintu buka tutup. Sekarang Aunty tarik-tarik tali choppernya, kayak lagi ngidupin mesin perahu. Aunty keluarin nih, papan gilesan baju kurcaci. Kita paksa dia alih profesi. Parut si merah bikin nangis, si putih bikin wangi, dan si kuning anti masuk angin. Masukkan juga bumbu-bumbu yang sudah berubah tampilan tadi ke penghancur bumbu tenaga otot. Tarik-tarik lagi. Kalau tangan mulai pegel, berarti bumbu halusnya hampir jadi, Bun. Aunty mau buat terobosan dari si tongkat wangi nih, Bun. Kasih dia aksesoris daun anti amis dan daun parfum dapur. Sekarang dia resmi jadi tongkat aneka wangi. Giliran si jubah ayam, gulung satu-satu, lalu jadikan mereka grup vokal trio kulit ayam dalam satu tusukan sate. Panaskan sedikit minyak, masukkan gerombolan bumbu halus, dan si tongkat wangi full aksesoris. Tumis sampai harum, sampai aromanya menyeberang ke RT sebelah. Masukkan air 1/4 beku. Tambahkan juga air dari dispenser tetangga. Sekarang si jubah ayam kita lepas dari tusukannya pakai sendok bocor ya, Bun. Pelan-pelan, soalnya kulit ayam suka ngambek kalau ditarik kasar. Ungkep sampai air menyusut biar bumbunya meresap masuk, bukan cuma numpang lewat. Angkat pakai tusukan sate lagi ya, Bun, biar tusuk satenya nggak ngerasa cuma numpang lewat juga. Goreng sampai kering dan keemasan di minyak panas. Jangan kebanyakan dibalik ya, Bun. Nanti pusing dia. Bentangkan plastik, taruh si putih hangat yang selalu bergerombol ini, Bun. Letakkan si sayur kriuk, sayur putih crispy, dan si merah pedas nendang di 4 penjuru berbeda. Sengaja Aunty susun gini, biar kayak formasi taktik sepak bola. Campur si sayur kriuk dan sayur putih crispy dengan si merah pedas nendang. Bagi nasi jadi 2 kubu. 1 ke tim sayur putih crispy, 1 ke tim sayur kriuk. Tenang, Bun, ini perpecahan yang berujung makanan enak. Sekarang hancurkan si kulit kriuk di atas nasi. Lalu aduk semua sampai rata. Hasil akhirnya enak, meski prosesnya berliku ya, Bun. Akhirnya jadi juga nasi bejek kriuk maksimal. Biar makannya makin kalap, bisa tambahin lagi kulit kriuknya ya, Bun. Sajikan juga dengan daging balado, telur, dan lalapan. Langsung aja bejek-bejek lagi nasinya sebelum disuap. Bener-bener kenikmatan lengkap dalam satu suapan, Bun. Serpihan kulitnya bertemu dengan nasi hangat dan jukut sama kol goreng, bikin lupa harga sembako yang terus naik. Gak ribet kan masak bareng Aunty? Namanya juga masak anti ribet, cuaks. Aunty mau bikin versi sendiri yang gak kalah sama yang di mall. Es palugeda paling enak, gak ada duanya. Kupas Ibu Oren dan Ibu Ungu dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Biar nggak cuma satu arah, kayak komunikasi sama gebetan yang nggak ada rasa sama kita. Potong Ibu Oren jadi beberapa bagian. Lalu kerat-kerat badannya sampai kelihatan six pack, Bun. Supaya makin terpancar glowingnya, semprotkan Ibu Oren dengan serum anti-aging. Terus pijat-pijat perlahan ya, Bun. Jangan kekencengan, nanti dikasih review bintang 1. Ibu Ungunya punya request yang beda nih, Bun, dari Ibu Oren. Katanya pengen jadi langsing singset. Ya udah, Aunty bikin jadi kurus aja, sesuai permintaan. Mandikan Ibu Ungu di bak air es ya, Bun, supaya ukurannya nggak balik jadi besar lagi. Abis basah-basahan, enaknya ketemu yang anget-anget, Bun. Makanya Ibu Oren dan Ibu Ungu pada mau mandi uap dulu nih, 20 menit. Langsung kelihatan kan, Bun? Abis mandi uap, jadi pada melunak. Halusin Ibu Ungu dengan tekanan secukupnya, biar tangan Aunty nggak pegel.
Sekarang giliran Ibu Oren dihalusin dengan cara yang berbeda ya Bun. Soalnya setiap ibu-ibu punya love language masing-masing. Meskipun udah halus, Ibu Oren dan Ibu Ungu tetap harus dipoles sedikit Bun. Tambahkan si kristal manis. Terus tuangkan bedak dapur. Lalu campur semuanya ya Bun. Tambahkan juga sedikit kristal air laut ya Bun. Aduk air panas sampai muncul gejolak asmara yang sudah lama hilang. Terus tuangkan ke masing-masing adonan Ibu Oren dan Ibu Ungunya, biar perasaannya ikut hangat. Gulung Ibu Oren sampai panjang, kayak antrian sembako gratis. Potong lagi jadi lebih kecil sekitar 3 cm, biar antriannya nggak mengular. Ibu Ungunya juga digulung sampai panjang. Untuk ukurannya tentu sama dong kayak Ibu Oren. Di sini nggak boleh ada yang bersinar sendirian. Rebus adonan Ibu Oren dan Ibu Ungu sampai matang, sampai kenyal. Orang Taiwan biasa menyebutnya QQ ball Bun. Kalau biji salak lihat QQ ball ini pasti dikira adiknya. Gak kerasa es pau gadanya udah jadi Bun. Cantik ya warnanya. Ubinya kenyal, manis, pas semuanya Bun. Ditambah susu dan topping lainnya, sopan banget di mulut. Gampang dan gak ribet kan masak bareng Aunty? Namanya juga masak anti ribet, cuaks.